masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Cindy Aulia dari program studi Tadris Matematika. Di sini saya akan mengerjakan UTS yang diberikan oleh Bapak Zulkarnain. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke materinya saja. Baiklah, di sini ada determinan A, yang dimana di sini ada matrik 3x3. Nah, di sini kita akan mencari determinan menggunakan metode kofaktor dan Q. Yang kedua, kita akan mencari inverse menggunakan metode PBI. Oke, baiklah. Kita akan mencari determinan menggunakan kofaktor dan Q. Yang pertama, kita akan menggunakan kofaktor. Pertama-tama, kita akan mencari terlebih dahulu apakah kita akan membuktikan apakah benar matriks ini determinannya adalah 34. Dan cara membuktikannya kita menggunakan metode kofaktor terlebih dahulu. Kita tulis dulu A sama dengan 6, 6, 3, 2, 4, 1, 4, 2. Kita tulis dulu matrik yang ada di atas dan saya akan berikan simbol di matrik ini. Ada positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, negatif. Nah, nanti kalian juga akan paham ini fungsinya untuk apa. Nah, ini saya tulis dulu. Ini sebagai penentu bahwa di sini nilainya adalah positif, dan jika menghitung ini dampaknya negatif, dan menghitung ini begitu seterusnya. Nah, selanjutnya saya akan mencari pertama dulu A11 sama dengan A11 itu ada 2. A11 itu sama dengan kolom 1, baris 1, kolom 1. Baris 1 itu ada 2, baris 1, 2, 1, 6 itu kan ada di baris 1. Nah, yang termasuk di kolom 2, di kolom 1 itu apa? Nah, itu ada 2. Ini termasuk di kolom 1, baris 1. Nah, jadi ini adalah A11. Nah, gimana cara untuk mencari kofaktornya? Kita coret yang sejajar dengan 2, yaitu coret horizontal dan vertikal. Kita coret. Nah, yang tidak tercoret itu kita jadikan ke A11-nya. Nah, A11-nya itu 2, 4, 2. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya adalah dikali silang. 2 kali 2 adalah 4, dikurang 4 kali 4 adalah 16. Nah, sama dengan 4 dikurang 16 sama dengan negatif 12. Jadi C-nya C11 sama dengan C11 itu positif. Positif ketemu negatif. Jadi negatif 12. Nah, C11 itu sama seperti baris A11. Nah, kita lanjut ke cari yang A12. A12 sama dengan yang mana sih yang termasuk dalam A12? A12 itu adalah
baris 1 kolom kedua. Baris 1 ini, baris 1 itu ada angka 2, 1, dan 6. Sedangkan kolom kedua itu yang mana? 1, 2. Nah, ini adalah kolom 2. Yang termasuk kolom 2 itu 1, 2, 4. Tapi yang termasuk dalam kolom 1 baris kedua, dalam baris 1 kolom kedua itu hanya 1. Nah, jadi cara untuk mencari kofaktornya, kita coret secara horizontal dan vertikal. Nah, yang tidak tercoret kita masukkan ke dalam 1A, 1, 2 nya. 31, 31, 3-nya 31, 31, dan 42. 42. Oke, baik. Nah, cara menghitungnya sama dengan A11, yaitu dikali silang. 3 dikali 2, 6, dikurang 4 dikali 1, 4, sama dengan 2. Oke. Nah, jadi C12 sama dengan negatif 2. Kenapa bisa jadi negatif 2? Karena kembali lagi, ini positif, 2-nya adalah positif. Sedangkan 1, 2 baris 1 kolom kedua itu adalah negatif. Nah, jadi jika positif ketemu negatif maka hasilnya akan negatif. Oke, kita lanjut cari A13. Yang termasuk baris 1 kolom ketiga itu baris 1 kolom ketiga itu adalah 6. Kita cari yang horizontal dan vertikalnya. Nah, yang tidak tercoret itu kita masukkan ke A13-nya. Yaitu 32 dan 1, 4. 32 dan 1, 4. Menghitungnya juga sama dengan sebelumnya. Yaitu 3 dikali 4 adalah 12. Dikurang 2 dikali 1 itu 2. Sama dengan 10. Jadi C13 sama dengan 10-nya positif dan baris 1 kolom ketiga adalah positif, jadi positif ketemu positif, jadi positif. Itu jadi 10-nya C13-nya adalah 10. Cara menentukan kofaktornya, kita tulis det A sama dengan ini sebelumnya A11 itu ada terletak di 2, ya kan? Kita tulis 2, masukkan dulu 2. Kita tulis A11-nya. Terus kita tulis hasil dari kofaktor yang kita cari ini, dari hasil A11 yang kita cari itu negatif 12. Kita kalikan negatif 12. Nah, terus kita tambah yang kedua A12. A12-nya kan adalah 1. Jadi kita masukkan angka 1. Nah, terus hasil dari perhitungan A12 itu adalah negatif 2, tapi yang kita ambil ada nilai C12-nya. Nah, nilai C12 adalah negatif 2. Kurang 2. Terus kita tambah A13. A13 terletak di 6. Nah, kita masukkan 6-nya. Terus dikali ini C13-nya adalah 10. Hasilnya 2 dikali negatif 12 adalah negatif 24. Ditambah 1 dikali negatif 2 adalah negatif 2. Terus 10 dikali 6 dikali 10 adalah 60. Hasil dari kofaktor det A adalah 34. Terbukti kan bahwa cara kofaktor
variabel ini bisa untuk mencari nilai ini. Yang kedua dengan metode CIO. Metode CIO itu memiliki rumus det A sama dengan 1 per A11 dalam kurung pangkat N kurang 2. A11 A12 A1 A21 A22 A11 A13 A21 A21 dan A23. A11 A12 A31 A32 A11 dan A13 A31 dan A33. Nah, ini adalah rumus dari mencari determinan menggunakan metode CIO. Nah, oke, kita lanjut. Kita tulisnya det A sama dengan 1 per A11 itu adalah A11, yaitu ada di baris 1 kolom ke 1. Baris 1 kolom ke 1 itu ada 2. Nah, cara menentukan N-nya itu kita lihat dari matriksnya. Ini matriks apa? Apakah matriks 3x3 atau 2x2, 4x4 atau semacamnya. Jika matriks 2x2 maka nilai N-nya adalah 2. Tapi jika matriks 3x3 berarti N-nya adalah 3. Kita kan menggunakan matriks 3. Jadi nilai N-nya adalah 3 dikurang 2. Nah, kita masukkan nilai A11 itu adalah 2 karena ada di barisan 1 dan kolom 1 itu 2. A12 itu 1, yang ada di barisan 1 kolom kedua itu 1. Dan A21, baris kedua kolom ke-1 itu 3. A22 yang ada di baris kedua kolom kedua itu 2. A11 itu ada di 2. A13 baris ke-1 kolom ketiga itu 6. Terus A21 baris kedua kolom ke-1 itu 3. Dan A23 baris kedua kolom ketiga itu ada 4. Terus ada A11-nya itu sama dengan 2. A12-nya itu ada 1. A31 baris ketiga kolom ke-1 itu ada 1. A32 itu ada 4. Dan A11 itu ada 2. A13 itu ada 6. Dan A31 itu ada 1. A33 adalah 2. Cara menghitungnya sama seperti kofaktor dikali silang. Dikali silang, dikali silang, dikali silang. Oke. Nah, ini kita lanjut D. Determinan A sama dengan 1 per 2 di 2 pangkat 3 kurang 2 itu 2 pangkat 1. Jadi 2 di pangkat 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi kita tulis 1 per 2. Dan kita masukkan nilai. Masukkan nilainya.
2 dikali 2 itu 4. 4. Terus 1 dikali 3 itu 3. Dikurang 3. Dan 2 dikali 4 itu 8. Dikurang 6 dikali 3 itu 18. 2 dikali 4 8. Dikurang 1 dikali 1 1. 2 dikali 2 itu 2. 4. 2 dikali 2 itu 4. Dikurang 6 dikali 1 6. Oke, kita this that sama dengan 1/2. 4 dikali 3. 4 dikurang 3 itu 1. 8 dikurang 18 itu negatif 10. 8 dikurang 1 7. 8 dikurang 1 7. 4 dikurang 6 negatif 2. Lanjut. Det A sama dengan 1/2. Kita kali silangkan lagi dengan 1 dikali negatif 2 itu negatif 2. Dikurang 7 dikali 10 negatif 70. Jika negatif bertemu negatif, maka akan menjadi positif. Kita tulis, berarti det A 1/2 dalam kurung 2 negatif 2 ditambah 70. Det A sama dengan 1/2 70. Negatif 2 ditambah 70 itu 68. Det A sama dengan 34. Sama kan dengan hasilnya, berarti perhitungan dengan Cio juga benar. Oke, selanjutnya saya akan lanjut mencari inverse. Cara mencari inverse dengan metode TBE itu, pertama kita tulis dulu matriksnya. Matriksnya. Yang 2 1 6 3 2 4 1 4 2. Nah, ini matriksnya jangan ditutup dulu karena di sampingnya kita akan untuk menyandingkan dengan matriks identitas. Matriks identitas itu yang diagonalnya semuanya adalah 1. Diagonal itu yang mana? Yang ini. Yang garis lurus membentuk garis miring. Nah, ini diagonal identitas itu adalah matriks identitas itu adalah diagonalnya pasti memiliki angka 1. Seluruh diagonal utamanya memiliki angka 1. Nah, kita lanjut. Kita akan mengubah matriks ini matriks identitas menjadi di sebelah sini. Nah, caranya gimana? Pertama, kita hitung dengan
kita harus mengubah ini terlebih dahulu menjadi 1. Nah, jika kalian juga bisa langsung membagi supaya ini bisa menjadi 1. Dan cara lebih mudahnya adalah kita lebih baik menukar. Karena di sini ada angka depannya 1. Jadi lebih baik kita menukar dengan ini. Dengan baris ketiga. Jadi baris pertama kita tukar dengan baris ketiga. Jadi baris pertama ditukar dengan baris ketiga. Nah, biar tidak ribet untuk menghitungnya, kita tukar saja. Ditukar itu bukan hanya 1 angka, tapi seluruh angka di baris ini. Nah, kita lanjut. Kan sudah kita tukar B1 tukar dengan B3. Jadi 1 4 2 0 0 1. Nah, ini awalnya di baris ketiga menjadi baris pertama. Dan 3 2 4 0 1 0. Nah, baris kedua itu tidak usah diganggu-ganggu karena tidak ada perintah bahwa baris 2 harus dirubah. Nah, ini yang di depan itu adalah ibarat dia yang akan berubah. Nah, kita lanjut. Ini adalah baris pertama, tadi kita ubah ke baris ketiga. Begini tampilannya. Jika sudah kita ubah, maka kita harus mengubah ini menjadi 0 supaya bisa menjadi matriks identitas. Nah, kita ubah ini terlebih dahulu, angka 3 ini menjadi 0, diubah menjadi 0. Nah, kita ubah dulu menjadi 0. Caranya kita B1 ini yang akan berubah. B2. Maaf. B2 ini akan berubah. Bukan hanya 1 angka, tapi seluruh baris di angka ini akan berubah. Jadi B2 dikurang 3 B1. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena untuk mengubah ini menjadi 0, kita harus mengurangi dengan angka yang sama dengan dia, kan? Jadi B3, jika B3 dikali 1, 3 B1 yaitu 3 dikali B1 itu 3, dikali B1-nya kan 1. Jadi 3 di sini. Dan B2-nya adalah 3. Berarti 3 dikurang 3 itu adalah 0. Ini kan yang berubah hanya baris kedua. Jadi baris pertama tidak usah diganggu lagi. 1 4 2 1 4 2 dan baris ketiga juga tidak berubah, maka baris ketiga juga kita tulis terlebih dahulu. Itu 2 1 6 1 0 0. Oke, lanjut. Nah, kita kan akan merubah baris kedua. Baris kedua itu adalah 3 2 4 0 1 0. Nah, kita ubah dari 3 dulu. 3 dikali 1 itu 3. Berarti di sini adalah 3. 3 dikali 3 dikali 1 itu 3, kan? 3. Nah, dikurang. B3-nya adalah 3. Maka 3 dikurang 3 adalah 0. Terus 2 3 dikali baris pertama. Cara menghitungnya, jika kolom kedua yang berubah, maka teman yang akan menghitungnya itu adalah yang sejajar dengan kolom mereka. Itu 3 B1. Kan kita akan merubah ini juga nih. Jadi kita memasukkan B1 yang sejajar dengan 2, yaitu 4. Jadi 3 dikali 4 itu 12. 2. Berarti 2 dikurang 12. Itu hasilnya negatif 10. Oke, kita lanjut. 4
dikali 3 dikali 2 itu 6 kurang 4. B2 nya adalah 4. Nah, 4 dikurang negatif 6 adalah negatif 2. Oke. Kita lanjut. 0. 3 dikali 0, 0. 0 tambah 0 adalah 0. Terus 3 dikali 0, B1 di sini 0. Dan 1 sini berarti 0. 1 dikurang 0 itu 1. 3 dikali negatif 3 dikali 1 itu negatif 3 dikali 1 itu 3. Jadi 0 dikurang 3 itu negatif 3. Oke. Sudah semua di baris kedua. Kita lanjut. Nah, jika di sini sudah 0, maka di sini juga harus 1. Nah, bisa dilihat di sini seluruhnya 1 dan 0. Nah, berarti kita harus merubah ini juga menjadi 1. Berarti B2 lagi, B2 kita rubah menjadi B2 dibagi negatif 10. Nah, gitu kan. Lanjut. B2 dibagi 10. 0 dibagi 10, negatif 10 itu 0. Jadi kita tulis dulu, kan yang berubah itu baris kedua. Yang berubah itu baris kedua, jadi baris pertama itu kita tulis, dan baris pertama dan baris ketiga itu kita tulis 1, 4, 2, 0, 0, 1. Terus 2, 6, 2, 1, 6, 2, 1, 6, 1, 0, 0. Lanjut kita ubah nih. B2 dibagi negatif 10, 0. B2 dulu minus 1. B2 negatif 2 dibagi negatif 10, 2/10. Terus 0 dibagi negatif 10 itu 0. Dan 1 dibagi negatif 10, negatif 1/10. Negatif 3 dibagi negatif 10 itu 3/10. Oke, B2. Terus kita ubah. Ini sudah menjadi 0. Sudah menjadi 1 ya. Sudah menjadi 1. Nah, kita lanjut. Kita rubah lagi ini menjadi 0. Kita rubah jadi B3 dikurang B 2 dikali B1. Nah. Yang dirubah adalah B3, maka kita tulis dulu B1 dan B2-nya. Karena itu tidak ada perintah untuk diubah. Kita tulis dulu 0, 0, 1, 0, 1, 2/10, 0, negatif 1/10, 3/10. Sudah? Kita lanjut menghitung baris ketiga. Negatif 2 dikali baris pertama itu 2 dikali 1 itu 2, jadi 2 dikurang 2 adalah 0. 2 dikali baris pertama, 2 dikali 4 adalah 8. 1 dikurang 8 adalah negatif 7. 2 dikali baris pertama itu ada 2. 2 kali 2, 4. 6 dikurang 4 adalah 2. Dan baris ketiga itu 1, berarti 2 dikali 0, 0. 1 dikurang 0 adalah 1. Baris kedua, 2 dikali 0, 0. 0 kurang 0, 0. Baris kedua, itu 2 dikali 1, 2. 0 dikurang 2 sama dengan negatif 2. Sudah, kita ubah lagi untuk
menjadikan matriks identitas, ini juga harus bernilai 0. Kita rubah, berarti ini positif. Untuk menjadikannya negatif, untuk menjadikannya 0, kita harus, ini kan negatif. Kalau untuk menjadikannya 0, maka kita harus menambah dengan nilai yang sama. Jadi B3 ditambah 7 B2. Kenapa harus B2? Karena jika kita menggunakan baris pertama, maka nilai yang sudah kita buat 0 ini akan berubah angkanya lagi menjadi angka lain. Nah, begitu juga dengan 7. Karena 7 ini angka asli yang hanya bisa dikurangi dengan angka dia sendiri, maka kita menggunakan baris pertama baris kedua karena di sini ada angka 1. Jadi 7 bisa dikali dengan 1, dapat 7 dan hasilnya akan 0. Oke, kita lanjut. Baris ketiganya itu ada 0. 0 ditambah 7 kali 0 sama dengan 7 dikali 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, kita tulis dulu baris pertama dan keduanya. 0 sama 1. Terus ini 7 dikali 1, 7 dikali 1 itu 7, negatif 7 ditambah 7 itu 0. Nah, sudah menjadi 0. Kita lanjut menghitung nilai yang lain. 7 dikali 2, 7 dikali 2 per 10 itu adalah 2 per 10 sama dengan 14 per 10. Dikurang 2 kurang 4 per 10. Caranya, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kan ini asalnya 2 per 1. Nah, kita ubah menjadi 20 per 10 dikurang 4 per 10 ditambah 4 per 10. Hasilnya 24 per 10. Ini adalah 24 per 10. Per 10. 7 dikali 2. Maaf. Dipotong saja. Pusing dah pelaku. 3-nya itu 2. 7 dikali 2 per 10 adalah 4. 14 per 10. Untuk menambahkannya itu harus penyebutnya sama. Sudah 2, asal angka 2 itu kan 2 per 1. Nah, 2 per 1 kita ubah menjadi 20 per 10. Nah, ditambah 14 per 10 sama dengan 34 per 10. Oke. Hasilnya 34 per 10. Kita tulis di sini 34 per 10. Lanjut. 7 dikali 1, 7 dikali 0 itu 0, 1 ditambah 0 ya 1. Terus 7 dikali 1 per 10 itu 7 per 10, negatif 7 per 10. 0 ditambah negatif 7 per 10 ya negatif 7 per 10. Terakhir 7 dikali 7 B2. 7 dikali 3 per 10. 7 dikali 3 per 10 itu 21 per 10. Ditambah negatif 2. 2 ditambah negatif 2 ditambah 21 per 10 itu
kita lanjut. Untuk merubahnya menjadi matriks identitas, ini juga harus bernilai 1. Ini harus bernilai, nilainya harus bernilai 1. Caranya ya adalah sama seperti kita mencari negatif 10. Itu cara mengubahnya dengan B3 dibagi 34 per 10. 0 dibagi 34 per 10. Kita tulis dulu baris 1 dan baris 2-nya karena tidak ada perubahan di antara dua baris tersebut. Negatif 1 per 10, 3 per 0 dibagi 3 per 10 itu hasilnya 0. 0 dibagi 3 per 10 hasilnya 0. 3 per 10, 34 per 10 itu dibagi 34 per 10 hasilnya 1. Sudah menjadi 1. Ini kalau dibilang kita harus mengubah yang atasnya lagi nih. Kita selesaikan dulu baris ketiga ya. 1 dibagi 3 per 4, 34 per 10 hasilnya 34 per 10. 1 dibagi 34 berarti 10 per 34. Hasilnya 1 dibagi 34 per 10. Caranya adalah 1 kali 10 per 34. Hasilnya 34 10. Hasilnya adalah dengan 10 per 34. Ini adalah 10 per 34. Oke. Kita lanjut. Negatif 7 per 10. Negatif 7 per 10 dibagi negatif 7 per 10 dibagi 34 per 10. Kita kali silang. Negatif 7 per 10 kali 10 per 34. Hasilnya adalah 70 per 340. Negatif 70 per, kalau disederhanakan menjadi 7 per 34. Jadi di sini 7, negatif 7 per 34. Lanjut. 1 per 10. Berarti 1 per 10 dibagi 34 per 10. Kita coba 1 per 10 dikali 10 per 34 dengan 10 per 300. Sore jadi hasilnya 10 per 34. Ya 1 per 34. Untuk mengubah nilai 2 per 10 ini menjadi 0 karena kita akan menjadikannya matriks identitas, maka nilai ini nilai 4, 2, dan 2 per 10 ini harus bernilai 0. Dan karena diagonal horizontalnya sudah bernilai 1, jadi kita tinggal mengubah 4, 2, dan 2 per 10 menjadi 0. Oke, caranya kita coba baris kedua B2
dikurang 2/10 baris per baris ketiga. Baris kedua itu ada 0, baris ketiga 0. 0 dikali 2/10 itu 0, 0 dikurang 0 adalah 0. Kita tulis dulu baris pertamanya 4, 2, 0, 0, 1. 0, 1, kita akan mengubah baris kedua. Tulis baris ketiga karena baris ketiga itu tidak diubah sama sekali di perhitungan kali ini. Oke, baik. Nah, B2 kita lanjut. B2 dikurang 2 kali 2/10. Kita menghitung perkalian terlebih dahulu bahwa 2/10 dikali baris ketiga itu 0, 0 dikali 2/10 itu 0, 0 dikurang 0 hasilnya 0. Oke. Terus baris kedua, baris ketiga 2/10, 2/10 dikali baris ketiga itu 0, 0. Ini baris keduanya ada 1, berarti 1 dikurang 0 hasilnya 1. Lanjut 2/10. Nah, di sini ada 2/10. 2/10 dikurang 2/10 itu hasilnya 10. Dua per 10. Kita untuk mengurangi ini kita harus mencari angka yang sama kan. Jadi 2/10 dikurang 2/10 hasilnya 0. 0. Pengurangan. Lanjut. Tapi kalau pengurangan tuh anjir. Yang atas yang berubah, yang bawah tuh enggak. Iya betul lagi. Lanjut. Stop. Kita lanjut. Baris kedua itu 0, 2/10 dikali 1/10. 2/10 itu dikali 1/10, 1/10 negatif 1/10 dikali 2/10 hasilnya 2/10. Karena negatif, ini negatif, jika ditulis hasilnya B2 0, 0 dikurang baris kedua salah. Baris kedua kita itu baris ketiga 2/10 dikali baris ketiga. Baris ketiga itu ada 7/13, negatif 7/34. 7/34 dikali 2/10. 7 dikali 2 itu negatif sama dengan negatif 14 per 340. Dan gitu. Nah, maka hasilnya 340 dikurang. Kita kurang. Tidaknya negatif 1/10 dikurang. Kita harus
harus merubahnya menjadi 340 juga. Bagaimana 1/4 negatif 1/10 dikali 34 dikali 34. Nah, hasilnya 34/340. Mencari baris kedua di matriks identitas baris pertama di kolom pertama. Nah, kita cari kolom pertama itu 0, 2, itu B2-nya 0, berarti di sini 0, 0 kurang 2 dikali 10/34. Hasilnya adalah 20/340. Coret-coret nolnya, jadi hasilnya adalah 2/34. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 2/34. Oke, kita lanjut dengan di kolom kedua matriks identitasnya. Kolom kedua itu adalah negatif 1/10. Berarti B2-nya itu negatif 1/10 dikurang 2/10 dikali negatif 7/34. Nya 14/340. 14 berarti 10. 1/10 dikurang negatif 14/34. Hasilnya negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi penjumlahannya itu 1 -1/10 ditambah 14/34. Cara untuk menyamakannya, cara mengubahnya adalah dikali 34. Sini juga dikali 34, jadi negatif 34/10 ditambah 14/10. Hasilnya adalah 340. Nah, hasilnya adalah 34 dikurang, berarti negatif 34 ditambah 14. Hasilnya 20/340. Coret 0 jadi hasilnya 2/34. Di sini adalah 2/34. Lanjut 3/10. Di sini ada 3/10 dikurang 2/10 dikali 1/34. 2/340. Sama caranya adalah 3 dikali 34. 3 dikali 34 adalah 12. 102/340 dikurang 2/340. Ini adalah 100/340.
susah, tinggal mencari 4 dan 2-nya saja. 4 dan 2-nya kita harus mengubah menjadi 0. Oke, kita lanjut. Cara untuk mengubahnya menjadi 0, kita ubah 4-nya. Berarti 4 dulu kita ubah. Berarti B1 dikurang 4B 2. Oke. Kita ubah. Karena yang diubah B1 berarti B2-nya kita masukkan dulu. 0, 1, 0. 0, 1, 0. 2/34. 2/34. Terus di sini 10/34. Oke. Terus garisnya ada 0, 0, 1, 10/34, negatif 7/34, dan 1/34. Kita akan mengubah di baris pertama. Baris pertamanya berapa? Kita lihat baris pertama itu ada 1, 4, 2, 0, 0, 1. Nah, kita ubah menjadi 4-nya ini kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Dulu ya. 4 dikali B2 itu 4, dikali B2 itu 0. 0, 1 dikurang 0, 1 berarti di sini 1. 4 dikali 1 itu 4. 4 dikurang 4 itu 0. 0. 4 dikali 0, 0. 2. Berarti 2 dikurang 0, 2. 2. 2/3 itu 4. 4 dikali 2/34. Hasilnya adalah 8/34. 8/34 karena di sini 0, 0 kurang 4, 8/34. Hasilnya negatif 8. Di sini negatif. Karena negatif, di sini kan negatif nih. Ini negatif ya. Nah, negatif ketemu negatif berarti positif, berarti sini 8/34. Oke, sama. Nah, ini negatif, ini negatif 2/34. Hasilnya sama kan? Hasil 0, 0. Berarti di sini juga sama. Nah, terus ini 10/34. 10/34 itu 10/34. 10/34 dikali 4 itu hasilnya 40. Hasilnya 40. 4/34. 40/34 dikurangnya 1. Kita ubah jadi sama penyebutnya itu. Kita kalau mengurangi, menjumlahkan kayak pertambahan atau pengurangan, penyebutnya harus sama supaya bisa dijumlahkan. Oke, berarti 1/1 sama dengan tambah dikurang 40/34 dengan 34/34 dikurang 40/34. Hasilnya adalah 6. Nampak negatif 6, negatif 6/34. Negatif 6/34. Ya. Kita lanjut, kita harus mengubah ini menjadi 0 lagi. Berarti B1 dikurang 2B3. Ubah. B1 kurang 2B3.
Nah, berarti kita harus mencari B1-nya itu 1. 2 kali 0. 2 kali 0. 0. Berarti di sini tetap 1. Kita tulis dulu karena baris 1 yang diubah, berarti baris 2 dan 3 kita tulis saja. 0, 1, 0. Negatif 2 per 4. Negatif 2 per 3, 4. 10 per 3. Di sini 0, 0, 1, 10, 3, 4, negatif 7 per 3, 4, 1 per 3, 4. Ubah lagi menjadi B2. Baris pertama kan sudah, terus baris kedua 2 dikali B3 itu 0, B1-nya 0 berarti 0. B2 dikali B1 itu 2, 2 kali 1 itu 2, berarti sini 2, 2 dikurang 2 hasilnya 0. 10 per 3, 4 itu hasilnya 10 per 3, 4 hasilnya adalah kan 8 per 3, 4. Nah, 2 kali 3 per 4 itu 20 per 3, 4. Hasilnya adalah 12 per 3, 4. 12 per 3, 4 hasilnya 6 per 3, 4. Kalau kita kecilkan, kalau kita hasilnya 12 per 3, 4. Kalau kita kecilkan, berarti menjadi 6 per 17. 6 per 17. Oke. Terus di sini juga ada. Kita lanjut menentukan ini. Di sini dapat 8, 3, 4 dikurang 2 dikali 7, 14 berarti negatif. Negatif 14 per 3, 4. Kalau negatif ketemu negatif berarti positif. 8 per 3, 4 ditambah 14 per 3, 4. Hasilnya 11. 22 per 3, 4. Jika dikecilkan menjadi 11 per 17. Oke. Berarti sini 11 per 17. Lanjut. Negatif 6 per 3, 4. 6 per 3, 4 dikurang 2, 2 dikasih 2 berarti 2 per 3, 4. Ini adalah 8 per 3, 4. Jika dikecilkan hasilnya 4 per 17. Di sini hasilnya 4 per 17. Ya. Ini sudah selesai, maka kita kan akan menentukan input. Apakah benar dari pemilihan ini sama dengan ini plus A yang sudah diberikan. Nah, kita coba. Oke, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. 6, 1, 0, 0. Kita tulis dulu matriks identitasnya. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, kita akan menentukan apakah ini benar-benar sama dengan matriks identitas. Kita hitung 6 dibagi 17. 6 bagi 17 hasilnya 0. 0 berarti 60. Oke, koma 3. 60 dibagi 17 itu 3. Hasilnya adalah 3. 3 dikali 17 adalah 51. 51 dikurang 60 dikurang 51 hasilnya 9. Dengan hasilnya 9. 9 nggak bisa berarti 0. 90 dibagi 17 hasilnya 5. 5 dikali 17 adalah 8. Ini adalah apa lagi? 0 tambah 0 berarti hasilnya 2. 2 dikali 17 2 dikali 17 itu hasilnya adalah 34. 34. 16
kita menentukan bahwa kenapa di sini 352. Kita akan membulatkannya menjadi bilangan sederhana. Nah, ini kan ada 3 angka. Nah, sedangkan ini ada 2 angka. Nah, bagaimana kita supaya menjadikannya 3? Tidak dengan membuang, tapi kita menyempurnakan. Jika di belakang angka ini, antara 2 angka ini atau salah satu angka ini bernilai 5, 6, 7, 8, 9, maka nilai ini misalkan 3, 5, 2. Kita akan mengubah angka ini, berarti kita akan menghapus angka ini. Nah, angka ini adalah 2, tidak termasuk dalam angka ini. Kalau angka ini yang ada di belakang ini, maka nilai 5 ditambah 1. Jika tidak, misal angkanya di bawah angka ini seperti 2, 1, 2, 3, 4. Nah, itu angkanya akan tetap menjadi angka ini. Nah, ini kan angka 2, jadi angkanya akan tetap. Maka hasil sederhananya adalah, jika di desimal kan menjadi sederhana, hasilnya adalah 3, sama. Berarti di sini hasilnya 0,35. Jadi bahwa nilai yang bentuk pecahan ini, jika Anda sederhanakan menjadi bilangan desimal, itu nilainya akan sama seperti nilai ini. Jika kalian tidak percaya, kalian boleh hitung sendiri. Dan ini adalah memang benar hasil dari penjumlahan. Oke, kita akan lanjut di perhitungan. Nah, soal kedua itu adalah Gauss-Jordan. Nah, ini adalah matriks. Nah, ini adalah matriksnya. Jika dibuat dalam aljabar, ini adalah bentuk aljabarnya. Nah, dosen saya sudah menentukan bahwa X-nya adalah 3, Y adalah 2, dan Z-nya adalah 1. Nah, saya akan membuktikan apakah benar. Bagaimana cara membuktikan bahwa cara menentukan bahwa X-nya itu adalah 3, Y-nya adalah 2, Z-nya adalah 1. Nah, kita akan menggunakan Gauss-Jordan. Nah, caranya, pertama kita tulis matriksnya terlebih dahulu. Ini matriksnya. Nah, ini adalah matriksnya. Gauss-Jordan sama seperti menentukan inverse. Di sini harus bernilai 1. Gauss-Jordan, nilai di sini, nilai matriks 3 kali 3-nya harus berbentuk matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang dimana diagonal utamanya itu bernilai 1. Kita lanjut. Di sini ada 2, 1, dan 3. Matriks identitas itu di nilai pertamanya adalah 1. Nah, supaya kita tidak sulit untuk mencarinya lagi, kita tukar saja. Dari 2, 1, negatif 1, 1, 5, 1, 2, negatif 1, 6, 3, 1, 2, 13. Kita rubah B1 ditukar dengan B2.
22, 13. Oke, kita menentukan ini, kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0 berarti B 2 kurang 2 B macet. Kita akan mengubah ini menjadi 0. Maka B 2 dikurang 2 B 1. Ya. Karena ini begitu saja B 1 dan B 3. B2 kali 1 itu 2, 2 dikurang 2 itu hasilnya 0. 2 dikali 2 4, 4 dikurang 1 dikurang 4 itu negatif 5. 2 dikurang 1 itu 2 kali negatif 1 itu 2. Karena negatif bertemu negatif jadi positif, 2 berarti 2 tambah 1 itu 3. Jika selanjutnya 2 dikali 6 itu 12. 12 dikurang 12 dikurang 5 itu hasilnya 7. Coba 7. Hasilnya negatif. Ini negatif 7. Oke, lanjut kita harus mengubah ini menjadi 1. Berarti kita harus B 2 dibagi 5. Bagi negatif 5 karena ini negatif. Kalau nilai yang kita horizontal gap nilai 1 tapi tidak boleh negatif, dia harus positif dan nilai harus bernilai 1. Oke, selanjutnya berarti ini kita ubah menjadi 1. Kita lanjut dengan menggunakan yang diubah adalah B2, berarti B1 nya kita tulis saja 0. B2 ya kan, kita tulis ya 3, 1, 2 dan 3. Oke, kita ubah 0 dibagi negatif 5 itu hasilnya 0. Negatif 5 dibagi negatif 5 hasilnya 1. 3 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 3/5. Dan negatif 7 dibagi negatif 5 hasilnya 7/5. Kita lanjut, kita harus mengubah ini juga menjadi 0. Kita harus mengubah ini menjadi 0. B 3 dikurang 3 B 1. Lanjut. Cara mengubahnya itu sama seperti yang sebelumnya, kita ubah dulu jadi 3 supaya dia bisa menjadi 0 itu harus dikurangkan dengan angka dia, benar, karena jika tidak maka tidak bisa akan tidak bisa berjumlah kita, makanya menggunakan rumus ini. Ya, karena yang diubah adalah baris ketiga, baris ke-1 dan kedua kita tulis saja.
dikurang 6 hasilnya adalah 1 dikurang 6 hasilnya negatif 5. Nah terus 3 dikali negatif 3 per 5. 3 dikali 3 per 5. Ini adalah 3 dikali 3 per 5. Oh maaf, saya salah. Oh ini. Oke, kita ubah menjadi 3. 3 kali 1 itu 3. 3 dikurang 3 hasilnya 0. 3 dikali 2 itu hasilnya 6. 1 dikurang 6 hasilnya negatif 5. Dan 3 dikali negatif 1 itu hasilnya negatif 3. Negatif 3 bertemu negatif jadi hasilnya positif. Nah, positif berarti 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 dikali B1 hasilnya adalah 18. Berarti 3, 18, 13 dikurang 18 hasilnya adalah negatif 5. Oke. Lanjut B. Kita harus mengubah ini juga menjadi 0. Dengan itu B3 ditambah. Karena ini negatif kita harus menggunakan tambah. Tambah 5 B2. Nah, 5 dikali B2. 5 dikali B2 itu 5. 5 karena yang diubah hanya B3 berarti 1 dan 2 nya kita tulis saja. Oke. 5 dikali B2 itu 5 berarti negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0. Ini B2. B5 dikali B2 itu 5 kali 0, 0 ditambah 0 hasilnya 0 berarti 0. 5 dikali baris kedua itu 1, 5 dikali 1 5, maka 5 ditambah negatif 5 ditambah 5 hasilnya 0. 5 dikali 3 per 5 hasilnya adalah negatif 3. Negatif 3 dikali 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. 5 dikali baris kedua adalah 7 per 5. 7 per 5 dikali 5 hasilnya adalah 7. 7 berarti negatif 5 ditambah 7 hasilnya adalah 2. Oke. Kita harus mengubah ini menjadi 1. Nah, caranya kita bagi B3 dibagi 2. 3 dibagi 2, yang diubah adalah B3, maka B1 dan B2 nya kita tulis saja. Negatif 3 per 5. 0 dibagi 0, 0. 0 dibagi 2, 0. 0 dibagi 2, 0. 2 dibagi 2, 1. Dan 2 dibagi 2, 1. Nah, sudah. Terus kita harus merubah ini menjadi 0. Ini harus dirubah menjadi 0. Maka kita harus mengurangi. D. Kurang 3 ditambah. Karena ini negatif jadi ditambah. 3 per 5. B.
di sini 3/5. Berarti 0, B2-nya adalah 0. Berarti 0 ditambah 3/5 dikali 0, berarti 0. Ini kan diubah B2-nya, kita tulis dulu B1 dan B3-nya. Dan berarti 0 ditambah 0 kan berarti 0. 3. Berarti B2-nya adalah 1 ditambah 3/5 dikali 0, 0. Berarti 1 tambah 0. Dan di sini 3/5. 3/5 ditambah 3/5 dikali 1 itu negatif 3/5. Ditambah, berarti di sini negatif 3/5 tambah 3/5 itu hasilnya adalah 0. Dan 3/5 di sini ada 7/5. Berarti 7/5 ditambah 3/5. Karena di sini 1, 3/5 dikali 1 itu 3/5. Berarti 7/5 ditambah 3/5 hasilnya adalah 10. Hasilnya adalah 10/5. Jika kita sederhanakan hasilnya adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Oke, lanjut. Nah, kita harus mengubah ini menjadi 0 juga. Ubah menjadi 0. Kita mengubah jadi 0 sama B1 kurang 2 B2. B1 itu ada 1. 1 dikurang 2 kali B2 itu 0. Berarti 1 dikurang 0 hasilnya 1. Karena baris pertama saja yang dihitung, kita tulis baris kedua dan ketiga. 1, 0, 0, 1. Di sini 2 dikali 1 itu 2. 2 dikurang 2 hasilnya 0. Dan kita 2 dikurang 2 dikali 0, berarti di sini di negatif 1 dikurang 0 hasilnya negatif 1. 2 dikali 2 hasilnya 4. 6 dikurang 4 hasilnya 2. Ya. Kita harus mengubah ini juga menjadi 0. Berarti B1 kurang ditambah B2. B3. B1 ditambah B3. Karena B1 yang diubah, kita tulis dulu B2 dan B3-nya. Kita coba B1 ditambah B2. B1 ditambah 0, 1 ditambah 0 itu 1. Tambah. Terus B1 tambah B3. B1 tambah B3 itu adalah 1 ditambah 0. 1 ditambah 0 ada 1. Dan B1 ditambah B3 ada 0 ditambah 0. Terus ada B1 tambah 3, berarti negatif 1 tambah 1. Ini juga 0. Oke. Di sini juga ada B1 tambah 3 hasilnya 1. B1 2 ditambah 1. Dan jika di ini adalah nilai X.
membuktikan bahwa Gauss Jones dan ini. Nah, berarti kita sudah bisa membuktikan bahwa hasil ini sama dengan apa yang kita cari dari tadi. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.